Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita dapat selalu mengikuti pelajaran dengan baik ya. Oke, sebelumnya siapkan dulu KM untuk pelajaran hari ini. Yuk, siapkan terlebih dahulu. Oke, baik, sudah siap. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau tanya nih, kalian tahu es batu? Nah, es batu jika kita biarkan di tempat, kita taruh di tempat udara atau kita letakkan di tempat terbuka, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, betul, mencair ya. Kenapa kok bisa mencair? Oke, tuh. Oke, pada materi pagi hari ini kita akan belajar bab tentang termokimia. 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 Ada yang tahu termokimia? Nggak tahu ya? Oke. Termokimia berasal dari kata termo, artinya panas atau kalor. Sedangkan kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang reaksi materi atau zat ya. Nah, jadi maksudnya termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang panas atau kalor, ilmu atau reaksi kimia yang mempelajari tentang atau reaksi panas pada kimia atau reaksi kalor pada kimia. Contoh gampangnya seperti kayak termos ya, termos kan buat menyimpan air panas begitu. Nah, seperti itu contohnya. Oke, dari pengertian termokimia ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, saya hapus ya. Oke, baik. Dalam termokimia, kita mengenal istilah sistem. Dan lingkungan. Oke, ada yang tahu apa itu sistem dan lingkungan? Oke, di sini misalkan Bapak punya gelas. Oke, misalkan saya punya gelas. Terus saya tambahkan air. Kemudian kita tambahkan air. Kemudian Bapak tambahkan garam. Nah, terus kita aduk nih. Oke, setelah diaduk, nah, jadi sistem itu, misalkan kita ingin apa yang ingin kita teliti itu pelarutan garam menggunakan air misalkan. Jadi garam ini larut dengan air. Nah, jadi objek yang kita teliti itu dinamakan sistem. Nah, maksudnya begini. Misalkan kan garam nih. Garam tadinya butiran, kita masukkan air, kemudian kita aduk-aduk. Nah, kan larut. Nah, kalau kita mengamati larutan garamnya ini, maka itu disebut dengan sistem. Jadi, sistem adalah sesuatu yang diamati.
Sedangkan lingkungan apa? Lingkungan adalah sesuatu yang di luar sistem. Nah, maksudnya lingkungan itu seperti gelasnya atau udara atau pokoknya yang di luar objek yang kita amati. Nah, kan yang kita amati adalah larutan garamnya. Nah, berarti si gelas ini menjadi lingkungannya. Nah, sedangkan udaranya itu menjadi lingkungannya. Begitu ya. Jadi sistem itu hal yang diamati, yang kita amati. Contohnya dalam kasus ini kita mengamati larutan garam. Nah, sedangkan lingkungan adalah hal yang di luar sistem. Contohnya seperti gelas dan udara. Oke, sampai sini paham mengenai apa yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan lingkungan? Oke, baik. Nah, di dalam termokimia itu kita akan mempelajari tentang reaksi dalam termokimia. Oke, kita akan mempelajari reaksi tentang termokimia. Misalkan saya punya sistem. Lingkungan. Jadi misalkan sistem itu menyerap kalor misalkan. Jadi sistem itu menyerap kalor dari lingkungan. Misalkan misalkan panasnya itu masuk ke sistem. Nah, begitu maksudnya sistem menyerap kalor dari lingkungan ya. Nah, pada reaksi ini maka disebut dengan eksoterm. Maksudnya endoterm, maaf. Nah, kan masuk jadi endoterm. Maksudnya itu jadi si sistemnya itu menerima panas atau menerima kalor dari lingkungan, begitu. Itu yang dimaksud dengan reaksi endoterm. Nah, sedangkan kalau misalkan sistem itu melepas kalor begini, sistem melepas kalor ke lingkungan. Itu disebut dengan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm. Beda ya. Endo dan ekso. Jadi eksoterm itu si sistem itu melepas kalor atau mengeluarkan kalor ke lingkungan, seperti itu. Contoh misalkan air panas
Nah, air panas kita masukkan ke dalam gelas. Nah, air panasnya itu kita masukkan ke dalam gelas. Nah, si gelasnya itu menjadi panas. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat, berarti itu termasuk ke dalam eksoterm, sehingga si gelasnya itu menjadi panas. Nah, karena si sistemnya dari eh, air panasnya itu menyebabkan gelas kacanya itu menjadi panas. Oke, dari dua pengertian ini, reaksi endoterm dan eksoterm, ada pertanyaan? Oke, tidak. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita akan melakukan percobaan tentang reaksi endoterm dan eksoterm. Oke, saya sudah membentuk kelompok. Silakan berkumpul ke grupnya masing-masing. Kita akan melakukan percobaan. Baik, pada percobaan pertama kita akan melakukan percobaan reaksi endoterm. Nah, alat yang kita siapkan dan bahan yang kita siapkan adalah piring, kemudian larutan berwarna, lilin, koin, gelas, dan korek. Baik, langkah kerjanya adalah yaitu pertama kita siapkan piring terlebih dahulu, kemudian letakkan koin logam di sisi piring. Koin logam kita letakkan di sebelah sini. Nah, setelah diletakkan, kita rendam koin logam tersebut menggunakan cairan berwarna atau larutan berwarna. Setelah koin logam tersebut terendam, kita letakkan lilin di tengah-tengah piring. Nah, dari sini bagaimana caranya kita mengambil koin logam tersebut tanpa terkena air seperti ini. Hal yang dilakukan adalah kita nyalakan dulu lilinnya menggunakan korek. Nah, jika sudah lilinnya dinyalakan, kita tutup lilinnya menggunakan gelas bening. Oke, kita tutup seperti ini. Nah, dari sini kita dapat mengambil koinnya tanpa terkena air. Seperti ini. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena reaksi endoterm. Air atau larutan berwarna yang sebagai lingkungan akan masuk ke dalam gelas. Karena lilin yang berada di dalam gelas mati sehingga kehabisan oksigen dan menyerap air pada lingkungan masuk ke dalam gelas. Selanjutnya percobaan 2 yaitu reaksi eksoterm. Untuk alat dan bahannya yaitu kita siapkan air, gelas, deterjen, dan sendok. Baik, untuk percobaan kali ini yaitu langkah yang pertama yang dilakukan adalah tuangkan deterjen ke dalam gelas.
Nah, setelah menuangkan deterjen ke dalam gelas, kemudian kita tambahkan menggunakan air. Kemudian kita aduk. Nah, pada dalam proses pengadukan ini maka akan terjadi reaksi eksoterm. Sehingga permukaan pada gelas akan terasa hangat atau terasa panas. Karena reaksi eksoterm di mana perpindahan panas dari sistem ke lingkungan sehingga permukaan pada gelas akan menjadi lebih hangat. Mungkin itu saja pertemuan kali ini terkait tentang termokimia. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kalorimeter. Sebelumnya kalian belajar terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan apa itu kalorimeter. Mungkin itu saja pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.